Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pembelajaran yaitu administrasi transaksi. Kita sudah masuk ke bagian yaitu ke bab 4 ya, yaitu pencatatan transaksi penjualan dan transaksi internet. Di sini saya akan bahas yaitu bagian penjualan tunai. Bagian yang pertama dulu yaitu pengertian dari penjualan tunai. Apa sih pengertian dari penjualan tunai di sini? Yaitu pengertiannya di sini transaksi penjualan tunai dikatakan telah terlaksana apabila perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan atas barang ataupun jasa yang kemudian akan diserahkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Itu pengertian dari penjualan tunai. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Penjualan dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diberikan pada pembeli dan transaksi penjualan kemudian dicatat oleh perusahaan. Ini kalau untuk pengertian dari pengertian penjualan tunai, yaitu transaksi penjualan tunai dikatakan telah terlaksana apabila perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan atas barang ataupun jasa yang kemudian akan diserahkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Baik, kita lanjut ke bagian 2-nya, yaitu macam-macam penjualan, yaitu ada technical selling, new business selling, responsive selling, trading selling, missionary selling. Saya akan bahas yaitu pengertian dari technical selling. Technical selling yaitu berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat pada pembeli dari barang dan jasanya dengan menunjukkan produk dan jasa yang ditawarkan dapat mengatasi masalah tersebut. Itu technical selling. Dan selanjutnya new business selling, yaitu berusaha membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli menjadi pembeli. Jenis penjualan ini sering dipakai oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya ke bagian responsive selling. Responsive selling yaitu dua jenis penjualan utama di sini adalah route driving dan retailing. Yaitu ada dua ya, yaitu route driving dan retailing. Jenis penjualan seperti ini tidak akan menciptakan penjualan yang terlalu besar meskipun layanan yang baik dan hubungan pelanggan yang menyenangkan dapat menjurus pada pembeli ulang. Trade selling dapat terjadi bila mana produsen dan pedagang besar mempersilahkan pengecer untuk berusaha memperbaiki distributor produk-produk mereka. Hal ini melibatkan para penyalur dengan kegiatan promosi, peragaan, persediaan dan pengadaan produk baru. Jadi titik beratnya pada penjualan melalui penyalur daripada penjualan ke pembeli akhir. Yang terakhir missionary selling, yaitu penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur perusahaan. Dalam hal ini perusahaan yang bersangkutan memiliki penyalur sendiri dalam pendistribusian produknya. Nah, kita alih ke
ke bagian selanjutnya, yaitu ke nomor 3. Unsur pokok sistem pengendalian internal penjualan. Di sini tercatat ada 3, yaitu otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang kedua, organisasi. Yang ketiga, praktek kerja yang sehat. Kita masih lanjutkan ya. Pengertian dari otorisasi dan prosedur pencatatan yaitu penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman, yaitu otorisasi dan prosedur pencatatan. Persetujuan pembelian kredit yang diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi. Nah, kita langsung ke bagian organisasi. Organisasi dilakukan pemisahan tugas dari fungsi-fungsi yang berhubungan dengan prosedur penjualan serta transaksi harus dilakukan oleh lebih dari satu fungsi. Tadi ke bagian organisasi ini ya, yaitu fungsi yang pertama, transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh fungsi penjualan, fungsi penagihan, fungsi pengiriman, dan fungsi kas dan fungsi akuntansi. Terus yang keduanya, fungsi akuntansi terpisah dari fungsi kas. Terus fungsi akuntansi terpisah dari fungsi penjualan. Fungsi penjualan terpisah dari fungsi tunai. Sekarang kita ke bagian praktek kerja yang sehat. Bagaimana praktek kerja yang sehat? Di sini ada beberapa yaitu praktek kerja yang sehat. Di antaranya yaitu yang pertama, faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Itu praktek kerja yang sehat yang pertama. Yang kedua, yaitu surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Jadi kalau yang pertama itu adalah faktur penjualan, di sini yaitu pemakaian dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Kalau yang kedua ya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Ya, itu praktek kerja yang sehat. Baik, kita pindah ke bagian yang selanjutnya, yaitu ke bagian 4, unit organisasi yang terkait dalam penjualan tunai. Ada beberapa hal, diantaranya adalah bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Yang kedua atau ke B, bagian jurnal buku besar dan laporan, bagian order penjualan, bagian kasa, bagian gudang, bagian pengiriman barang. Itu ke unit organisasi yang terkait dalam penjualan tunai. Apa itu bagian kartu persediaan dan kartu biaya? Kartu biaya itu bagian ini berfungsi mencatat harga pokok persediaan yang dijual dalam kartu persediaan. Ini bagian yang pertama. Terus yang bagian jurnal, bagian ini berfungsi mencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan membuat laporan keuangan. Sebagian order penjualan, bagian ini berfungsi
menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke bagian kasa. Itu bagian order penjualan. Bagian kasa yaitu fungsinya menerima pembayaran harga barang dari pembeli. Bagian gudang yaitu fungsinya menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Bagian pengiriman barang itu fungsinya membungkus barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli, yaitu unit organisasi yang terkait dalam penjualan tunai, yaitu ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 hal ya, bagian-bagian fungsi dari unit organisasi yang terkait dalam penjualan tunai. Baik, ke bagian selanjutnya yaitu ke bagian nomor 5, dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai. Bagian kelima ini dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai. Itu ada pita register kas, faktur penjualan tunai, rekap harga penjualan, bukti setor bank, credit card sales slip, bill of lading, faktur penjualan COD. Apa pita register kas ini? Mungkin kita bisa lanjutkan minggu depan setelah kita memahami ini atau penjelasan, yaitu tentang transaksi ya, tentang transaksi penjualan. Kita nanti akan dilanjutkan kembali, dan sampai di sini kalian setelah memahami video saya atau mencermati video saya, setelah selesai silakan nanti di bagian selanjutnya kita ada tugas, yaitu untuk cari sumber di internet atau di mana saja, yaitu yang relevan ya, mengenai dengan bentuk kartu gudang serta fungsi dan manfaatnya. Kalian dikerjakan dan dikirimkan ke Google Classroom. Itu untuk pembelajaran administrasi transaksi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan untuk video selanjutnya nanti akan saya dilanjutkan kembali, yaitu baru sampai kita ke bagian 5. Nanti kita akan dijelaskan kembali, dan saya minta setelah kalian menonton video ini ya, nanti kalian membuat tugas. Setelah itu baru kalian melaksanakan proses pengiriman hasil tugas yang telah selesai kalian kerjakan tugasnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.